Selamat siang teman-teman. Kali ini di channel YouTube Ulung Dani ini kita akan melakukan POV driving lintas Sumatera. Kali ini saya akan mau pergi ke Pasir Pengarayan, mau belanja barang untuk keperluan toko. Saya berangkat sendiri nih. Ini saya untuk ini keperluan konten di sini nih. Di tas di sini. Ini mobil Innova Ribbon. Kita perbaiki dulu semua ini. Saya sendiri. Siang ini cuacanya sangat terik ya, sekitar 32 derajat Celcius. Cuaca ya kayak gini habis kebakaran asap ini, agak-agak mendung kayak gitu. Kita lanjut dulu ya. Oke, sebelum berangkat kita pakai safety belt dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ada orang di depan. Tap di N 1 detik baru ke D. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menuju ke kota Pasir Pengarayan. Jarak tempuhnya sekitar 15-20 kilo deh. Tapi jalannya jalan Sumatera parah bro. Nanti bisa dilihat deh seberapa parah jalan Sumatera. Pertama tuh dari rumah itu jembatan itu tuh. Ini masih di daerah saya. Kita berangkat dari jam 1.13 ya. Ini suasana di daerah kampung saya. Siang ini jam 1.13 dengan suhu di luar 32 derajat Celcius. Ini di luar ini panas ya. Ini bukan gimana-gimana, tapi tepatnya di Rokan Hulu. Saya nih di Kabupaten Rokan Hulu di Riau ini. Kalau musim panas nih lagi marak-maraknya kebakaran. Tuh yang parah dulu hari Selasa itu, Senin Selasa itu. Makanya sampai sekarang tuh hari Rabu sampai sekarang hari Kamis anak-anak sekolah masih libur. Karena adanya kebakaran itu, dampak dari kebakaran asap itu. Tapi sekarang ini udah lumayan deh. Kemarin aduh, baunya kerasa banget asapnya itu. Bau banget. Teman-teman, apa kabar semuanya? Saya selalu mendoakan teman-teman yang selalu menonton, selalu support channel Ulung Dani. Saya doakan sehat-sehat selalu. Semoga tercapai mobil-mobil impiannya. Untuk teman-teman yang berada di sekitar Rokan Hulu, entah itu di Rambasamo atau dimanapun, di Riau inilah. Kalau ada informasi kalau mau collab, mungkin boleh deh. Kita belajar bareng. Road trip atau apa, mungkin boleh deh. Road trip di daerah Riau. Tapi jujur ya, saya mengakui di Riau ini wisatanya dikit. Kalau apapun ya tidak sebagus di Pulau Jawa. Sini tuh sungai yang dikit aja itu. Sungai ada air udah jadi wisata gitu. Nggak perlu bersih, nggak perlu apa. Jadi ya sungai air ngalir udah jadi tempat wisata. Saking anehnya di sini tuh.
saking minimnya untuk wisata. Ini masih di daerah Rambasamo, masih di tempat saya. Masih satu kecamatan, tapi udah beda desa. Sekarang saya izin mau bahas ini deh, tentang mobil-mobil diesel sekarang ya. Ada ibu-ibu bentar. Sekarang diesel itu entah masih diminati atau belum ya. Karena kita tahu sekarang banyak itu mobil hybrid, mobil listrik dan lain-lain. Itu kita nggak tahu gimana ya. Entah diesel ini semakin berkurang atau gimana ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau menurut saya, itu kalau untuk semuanya pakai listrik itu susah deh. Karena ya jujur ya, kenapa saya pilih Innova Reborn Diesel ini? Karena teman-teman bisa lihat lah di daerah saya jalanan perjalanan ini nih, jalannya rusak, harus mobil yang ground clearance-nya tinggi. Nih contoh di depan saya ini nih, kayak gini nih. Mungkin mobil-mobil listrik yang sedan-sedan gitu nggak bisa. Harus mobil-mobil tinggi tuh kayak ya Pajero, Fortuner tuh baru enak pakainya di sini nih. Hilux lah itu. Innova pun waduh kurang inilah. Kalau di jalan-jalan rusak gini kurang-kurang enak lah. Tapi masih enak. Terus alasan selanjutnya saya belum beli mobil listrik tuh, untuk bengkel-bengkel resminya di sini tuh lumayan jauh ya dari tempat saya itu. Itu adanya di daerah perkotaan, daerah Pekanbaru, ibu kota provinsi gitu. Kalau di tempat saya tuh masih inilah masih jauh. Sedangkan untuk sekarang aja tuh ya masih Toyota yang banyak itu di daerah tempat saya ini. Entah itu di daerah Ujung Batu, Pasir Pengarayan atau Nampun itu ya. Bengkel-bengkel itu susah. Terus alasan pilih Innova Reborn Diesel ini tuh, selain showroomnya deket-deket, Toyotanya deket tuh, servisnya deket. Kalau ada kendala di jalan, rusak di jalan itu, bengkel-bengkel pinggir jalan itu pasti bisa itu memperbaikinya. Bengkel-bengkel yang pinggir-pinggir jalan nih, satu atau dua bengkel tuh pasti bisa lah kalau mobil-mobil Kijang Innova gitu. Tapi kalau mobil listriknya rusak atau gimana ya, kayaknya saya nggak bisa menjamin deh kalau bengkel-bengkel pinggir jalan gini tuh bisanya. Terus spare partnya juga ya, sekarang juga saya belum tahu itu spare part untuk mobil-mobil listrik gitu sudah tersedia belum gitu. Kalaupun ada mungkin terbatas ya untuk di kota-kota gitu. Selanjutnya saya juga nggak tahu ya usia baterainya, nggak tahu ya, soalnya belum ada teruji. Soalnya belum ada 10 tahun di Indonesia ya, jadi saya belum menemukan itu entah teruji atau belum. Kalau Innova Kijang ini, teman-teman mungkin boleh lihat lah sekitar kampung, sekitar kotanya, mobil-mobil Kijang yang berumur 90-an, tahun 2000-an awal. Bahkan mobil itu lebih tua dari saya loh. Itu masih ada sekarang di jalanan gitu. Alasan mobil Kijang ini saya pilih itu sudah terbukti dan teruji. Kalau untuk masalah perawatan dan lain-lain, karena saya masih baru ya, beli dari baru, untuk perawatannya saya ya masih baru, gratis semua.
masih gratis dari dealernya, dealer Toyotanya. Tak dari itu bensin, oli, servis dan lain-lain masih gratis. Selanjutnya saya belum Wush, ada mobil. Wah. Kalau jembatan gini, jembatannya kecil di Sumatera itu, terpaksa kita harus ngalah dulu sama Fuso ini nih. Sebelah kanan nih, besarnya. Terus alasan saya belum beli mobil listrik itu, belum, yang seperti bilang Bang Gofar Hilman, belum menemukan urgensinya. Kalau masalah irit, mobil ini irit kok, 1:15, 1:12 masih bisa, masih dapat, masih irit, masih bisa pakai biosolar yang 6.800. Kalau untuk masalah bising ya, mobil ini masih kedap suara menurut saya ya. Walaupun ya ciri khas diesel itu ya, masih ada bunyi-bunyinya gitu. Suara khas dieselnya itu masih bisa dimaafkan lah. Mungkin teman-teman yang udah beli mobil listrik mungkin boleh di komen deh. Listrik, hybrid dan lain-lain mungkin boleh di komen deh. Saling-saling ini deh. Saling-saling sharing. Ini kita berada di perbatasan Oka dengan Pesagang. Jalannya nih ya, subhanallah, parah jalan. Kalau untuk di tempat saya itu belum banyak deh pakai yang hybrid, yang listrik itu belum ada deh. Oh iya, terus ini tempat charger station gitu loh, di tempat saya tuh masih belum, jarang, kayaknya nggak ada deh di PLN gitu atau di mana gitu tempat ngecharge-nya atau gimana. Kalau untuk jalan tol kemarin, tol Pekanbaru Dumai, udah ada atau belum ya? Kayaknya udah ada deh. Tapi saya ragu juga, entah ada atau enggak. Mungkin teman-teman yang pernah melalui tol Pekanbaru Dumai mungkin boleh di komen deh, ada nggak ya yang itu tempat charger mobilnya itu. Kalau mobil-mobil Agiani kasihan kalau jalan-jalan lintas Sumatera nih. Bagusnya itu daerah kota gitu. Nih tempat saya tuh lagi musim kemarau, jadi orang-orang pada nyari air. Mobil-mobil carry. Lanjut bahas tentang mobil listrik ya. Apalagi yang perlu dibahas ya. Ya itulah, di tempat saya tuh masih belum cocok nih kayak gini. Enaknya mobil listrik tuh ya di kota, di jalan tol, itu baru enak. Untuk penjualan kemarin saya lihat itu ya, itu mobil Innova Zenix melawan apa ya dulu, mobil-mobil hybrid itu, Cherry Tiggo atau apa ya sekurangannya, itu kayaknya hampir-hampir imbang. Kayaknya kalau di kota itu orang-orang udah pada transisi ke mobil listrik.
Kalau di tempat saya masih belum lah. Sedangkan mobil hybrid aja jarang di sini. Di sini tuh tempat saya tuh marketnya itu. Kalau di sekitar tempat saya tuh mobilnya Hilux, mobil yang tinggi-tinggi lah, Fortuner, Toyota Rush, SUV gitu. Jarang orang beli sedan, jarang orang beli mobil-mobil kecil gitu. Bisa dikatakan 1 banding 10 gitu lah. Kalau nggak kecil itu seperti Avanza, Sigra, Calya gitu masih ada. Tapi kalau kayak Agya itu udah jarang karena menimbang jalan kayak gini. Sekarang juga di tempat saya nih di Rokanhulu nih udah banyak yang mobil ini beli dari Jakarta, plat-plat Jakarta, plat B. Orang banyak beli second gitu. Second dari Jakarta. Oh, jalan rusak ya. Bang, kenapa dulu nggak beli mobil Fortuner yang baru, Bang? Kenapa nggak beli Fortuner yang second kok beli Innova? Ya, saya tuh dulu musyawarah sama keluarga tuh kayak gitu, sama orang tua sebelum beli itu sesuai kemampuan dan kebutuhan. Pertama, kemampuan. Kita sanggup uangnya berapa? Kita berani nge-cash berapa? Pemanya cuma ini kemarin saya beli waktu itu harga 432 juta yang transmisi matic gini. Waktu itu ada penawaran juga Fortuner tahun 2019-2020, harganya 400-an juta juga, tapi second. Saya masih memilih Innova Reborn ini. Pertama, kemampuan tadi, uang kita sanggupnya cuma 430 jutaan. Terus yang nomor 2 itu kebutuhan. Saat ini kebutuhan yang saya perlu dengan menggunakan mobil ini yaitu untuk jalan dengan keluarga, jalan jauh, bisa bawa 7 seater, penggerak roda belakang. Terus karena milih Innova ini juga ini untuk perawatan dan lainnya lebih murah daripada Fortuner ya. Karena Fortuner itu dari segi pajaknya jadul ya. Ini pajaknya dulu saya bayar 5 juta, 5 juta 100 dulu per 1 tahun pajak tahunannya. Kalau Fortuner itu 8 jutaan itu. Apalagi yang sekarang ada 2,8 gitu ya. VRZ itu. Tuh kayaknya 8 juta lebih deh kayaknya. Itu juga jujur saya terlalu menjadi beban kalau terlalu maksa gitu beli mobil gitu. Sedangkan kebutuhan kita juga ya kayak gini lah, untuk belanja berjalan sama keluarga, beli barang dan lain-lain, ya masih keperluan itu. Fortuner tuh ada sih waktunya nanti tuh, atau beli mobil yang lain. Kenapa nggak beli mobil Hilux bang? Kan sering bawa mobil barang-barang. Pertama, saya belum ada mobil yang lain. Ini mobil baru mobil satu-satunya. Jadi kalau mau jalan keluarga kayak keluar kota dan lain-lain tuh susah kalau pakai Hilux dan lain-lain tuh. Terus pajaknya juga deh. Kayaknya Hilux tuh imbang-imbang Fortuner deh kayaknya. Tapi nggak, kurang tahu deh. Belum pernah nanya-nanya. Intinya teman-teman mau beli mobil baru atau second pun nggak apa-apa. Tapi harus kudu dipertimbangkan. Entah itu sesuai kemampuan teman-teman ataupun kebutuhan kalian ya. Kita klakson dulu. Nih banyak showroom nih, ini dari Jakarta aja kirinya.
mobil-mobilnya. Kalau untuk kenyamanan ya mungkin teman-teman bisa bandingin lah. Beda kelas sama SUV sama MPV ya, itu nggak bisa dibandingin. Bang, nyaman Fortuner atau Innova ya, itu nggak bisa dibandingin. Karena Innova itu jenis mobil MPV, multi purpose vehicle. Sedangkan Fortuner itu SUV, sport utility vehicle apa gitu. Ini rivalnya aku kurang tahu ya. MP. Nih mobil-mobil ini banyak nih. Kenapa nih mobil ini? Mungkin sekian dulu kali ini tentang POV driving. Siang ini membahas dulu tentang mobil listrik, diesel dan lain-lainnya. Terima kasih pada teman-teman yang udah selalu support channel ini, yang terus mendukung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.